Perkenalkan, nama saya Gabriel Nathalion Hasan, NIM 20030400101, jurusan Ilmu Politik. Berikut saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengertian HAM dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsep HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsep negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Contoh kasus yang pertama, kasus pelanggaran HAM. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran yang serius bagi pemerintah atau penegakan hukum di negara ini dalam melindungi korban yang tidak mendapat perlakukan keprimanusiaan, dan semoga peristiwa yang memilukan ini tidak terulang kembali. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, kasus pelanggaran demokrasi. Suap yang terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi rusak tatanan demokrasi di Indonesia. Hal ini yang diungkapkan pengamat politik Heri Budianto. Menurutnya, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan anggota DPR berinisial membuktikan bahwa korupsi merajalela. Tamparan keras terjadi di Mahkamah Konstitusi sebab selama ini di Mahkamah Konstitusi dikenal sangat bersih dan mampu membangun kinerja baik dan positif oleh publik. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi pintu masuk adanya praktik suap dan kong kali kong kasus di Mahkamah Konstitusi. Terakhir, dampak pelanggaran HAM dan demokrasi yang terjadi di masa lalu dan belum terselesaikan hingga sekarang menjadi luka bagi sebagian masyarakat. Hal ini akan berdampak bagi sebuah bangsa seperti luka yang terus dibiarkan tahun kian tahun. Para pegiat sosial HAM, YLBHI, Amnesty, Kontraks, Aksi Kamisan, dan juga yang lainnya, bersama korban yang tetap merawat memori kolektif untuk terus mengingat bahwa ada sebuah tindak ketidakadilan dan negara seakan abai untuk menyelesaikannya. Padahal sesuai dengan mandat Pancasila kedua telah dijelaskan poin kemanusiaan yang adil dan beradab. Jikalau negara tetap abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan isu kemanusiaan serta tidak dengan tegas memutuskan perkara dengan adil, maka peradaban yang dibangun dalam negara tersebut hanyalah palsu atau ilusi belaka.